Nah, inilah alasan Pratiwi Novianti kenapa walk out dan dia tidak mau menandatangani kesepakatan ini. Dan ini benar-benar seperti kalimat jebakan dan poin jebakan dalam klausul ya, di salah satu poin kesepakatan itu. Intinya, Agus minta dibiayai 7 turunan. Halo guys, apa kabar semuanya? Dan kembali viral ya, Agus sedih kembali ngamuk setelah pertemuan dan Pratiwi Novianti meninggalkan tempat walk out. Tentunya ada alasan ya kenapa Pratiwi Novianti meninggalkan itu, dan seperti itulah seharusnya ya. Jadi ini viral setelah Agus ngamuk di semua medsos ya. Ternyata ada kesepakatan yang tidak dapat ditandatangani oleh Pratiwi Novianti. Jadi intinya Agus dan tim rekan-rekannya itu minta dibiayai 7 turunan guys. Nah, kacau ya. Ternyata ada klausul beberapa poin dari permintaan dari Agus dan pengacaranya ya, yang membuat kita mendengarnya akan gedek. Oke. Dan Pratiwi Novianti walk out sudah memang seperti itulah seharusnya ya. Nah, ini adalah detik Pratiwi Novianti walk out. Itu ini persoalannya buangnya orang kok. Dan itu bukan untuk dibagi ke kemana-mana, hanya dibaginya ke Agus saja. Walaupun kurang, dan semua teman-teman saya membantu lagi. Terus gitu. Mohon maaf untuk semuanya, mohon maaf sekali lagi. Saya tidak sepakat. Mohon maaf. Nah, inilah jahatnya mereka. Nah, kata FA, nah inilah jahatnya mereka. Dan setelah nonton ini, kita akan menilai siapa sih yang jahat sebenarnya gitu ya, dari tayangan-tayangan dan info media yang beredar guys. Nah, inilah alasan Pratiwi Novianti kenapa walk out dan dia tidak mau menandatangani kesepakatan ini. Dan ini benar-benar seperti kalimat jebakan dan poin jebakan dalam klausul ya, di salah satu poin kesepakatan itu. Intinya, Agus minta dibiayai 7 turunan sampai ahli warisnya jika Agus meninggal nih. Coba kita dengar. 3 ayat 1, apabila seluruh dana donasi yang digunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar yang pertama telah habis terpakai dan selanjutnya diperlukan dana lanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan. Oke, sebentar. Apabila ya pihak pertama, mungkin ya pihak pertama di sini adalah Agus dan pihak kedua adalah Pratiwi Novianti. Jika dana donasi yang telah digalang habis, maka pihak kedua berkewajiban untuk melakukan penggalangan dana lagi. Nah, kurang lebih seperti itu poinnya. Oke, kita lanjut. Undang-undang yang berlaku. Ketiga, apabila dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama sampai dengan pihak pertama mengatakan telah tidak membutuhkan pengobatan lanjutan dan atau sesuai syarat pendapat medis prognosa dari dokter spesialis, maka para pihak akan setuju dan sepakat bahwa dana donasi digunakan dan diperuntukkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Sosial yang nantinya akan ditentukan dalam pertemuan bersama yang dihadiri oleh para pihak dan pihak Kementerian Sosial, dan atau terdapat surat keputusan yang menjadi dasar hukum atas penggunaan dana donasi kepada pihak pertama yang dibutuhkan guna kebutuhan lanjutan menunjang kehidupan pihak pertama. Pasal 4 bahwa Oke, berarti di sini ya pihak Agus, jika nanti setelah pengobatan dokter menyatakan tidak bisa untuk melihat matanya lagi, maka uang donasi akan dipergunakan untuk kehidupan dari si Agus ya, seperti itu. Dan apabila nanti kurang akan dilakukan penggalangan dana lagi. kesepakatan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan Kesepakatan ini tidak akan berakhir dan tidak akan dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak. permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi teruskan dan wajib dipenuhi oleh para ahli waris atau penerima hak. Apabila yang bersangkutan pihak pertama ya mungkin sudah tidak ada lagi, dalam kata ini mungkin sudah tidak ada lagi gitu, tapi akan dilanjutkan oleh ahli waris sebagai penerima hak masing-masing. Demikian kesepakatan bersama para pihak di atas, para pihak dan pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan bersama ini menegaskan dan menjamin akan melaksanakan kesepakatan bersama dengan itikat baik dan bertanggung jawab berlandaskan moral kemanusiaan, yang selanjutnya kesepakatan ini dibuat dalam rangka dua masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan mengikat bagi para pihak terhitung sejak tanggal ditandatanganinya.
Denny Sumargo terang-terangan marah dan ikut emosi sampai dia melemparkan pertanyaan kepada netizen. Kira-kira kalau lu dikasih klausul ini, lu bakal tanda tangan atau enggak? Yang berpikiran waras ya enggak lah. Mungkin kita greget juga nantinya. Apabila seluruh dana donasi yang dipergunakan untuk biaya pengobatan mata dan luka bakar pihak pertama telah habis terpakai, selanjutnya diperlukan dana selanjutan, maka pihak kedua akan melakukan penggalangan donasi lanjutan sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Nah, berarti pihak Pratiwi Novianti dan yayasannya berkewajiban untuk membiayai hidup dari si Agus ya sampai nanti dia sudah tidak ada dan bahkan sampai ke keturunannya penerima ahli waris. Lah, bahwa kesepakatan bersamaan ini tidak akan berakhir dan atau dibatalkan dengan permintaan salah satu pihak, akan tetapi harus dengan kesepakatan dan persetujuan tertulis para pihak pertama, serta tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi diteruskan dengan wajib dipenuhi oleh para ahli waris, atau penerima hak masing-masing. Dengan kata lain ya, Agus dan keluarganya minta dibiayai seumur hidup oleh para donatur. Makin gila kan tuh. Nah, greget kan, memang nggak urusan kita memang, tapi kita sebagai netizen ya kan. Bolehlah berkomentar nih kok makin kesini makin kesana. Kemarin awalnya minta biar dana 1,5 M-nya dikembalikan atau 1,3-nya itu kan diperebutkan dengan begitu kerasnya. Sekarang malah menambah klausul minta biayai seumur hidup oleh Yayasan Pratiwi Novianti dengan melakukan penggalangan dana. Inti sekata-kata inti. Semua dunia mengetawakan. Agus ngamuk-ngamuk guys ya. Nah, bahkan ya sampai Denny Sumargo ujung-ujungnya sampai kesel. Apa gue tarik aja dana gue dan gue hire para donatur yang ada di YouTube gue dengan menjalankan buktinya. Gue akan tarik semuanya dari Yayasan Pratiwi Novianti dan gue akan kembalikan kepada donatur atau memberikannya kepada yang membutuhkan. Karena ini masih menjadi hak donatur dengan berdasarkan buktinya. Bahkan Denny Sumargo sempat berkata seperti itu dalam live-nya guys. Apa gini aja ya? Uangnya gue ambil dari Yayasan Denovi, gue bagi-bagi ke orang yang sama membutuhkannya sama Agus. Donatur yang berkeberatan datang ke gue aja, bawa buktinya, ntar gue balikin duitnya. Gimana, setuju gak? Selama gak melanggar hukum ya. Gue sih ada duitnya nih soalnya. Kita bagi-bagi aja ya ke orang yang membutuhkan. Ntar kalau ada yang keberatan gak apa-apa, nanti gue ganti pakai duit gue. Enak kan? Beres ya? Bener gak? Gimana menurut kalian guys? Nah, kalau aku sih menurut pendapat dari Bang Densu ini setuju guys ya. Karena apapun ceritanya, Denny Sumargo adalah yang menginisiasi ini di kanal YouTube-nya yang menampilkan link untuk donasi gitu ya, untuk membantu Agus yang awalnya niatnya baik tapi malah seperti ini. Nah, Denny Sumargo juga punya kredibilitas dan kepentingan di kanal YouTube-nya, juga dia sebagai public figure agar tidak jelek untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi itu adalah ide dari Densu yang sangat brilian. Bisa saja dia sebagai donatur yang mungkin punya penyumbang donasi yang lumayan banyak ke Agus terdahulu ya, yang dulu dia bisa tarik lagi. Dan bagi siapa saja donatur yang ingin dana dikembalikan, silahkan tampilkan buktinya ke saya, akan saya tarik dari yayasan untuk dikembalikan lagi ke orang yang membutuhkan. Nyaho nggak tuh kalau begitu memang dilakukan Densu? Dan kemana Kemensos harusnya bisa cepat ya menangani ini ya, biar nggak, karena Indonesia itu netizen masyarakatnya udah muak gitu ya. Mungkin nggak ada yang merasa semua muaknya lihat kasus ini nggak selesai begitu kan, nggak selesai. Jadi Kemensos ya kemarin sudah didatangi oleh dua pihak, baik dari pihak Agus dan Pratiwi Novianti sudah datang, tapi tidak ada penyelesaian. Kenapa nggak diambil alih sama Kemensos aja gitu ya? Karena ini kan yayasan, semua yayasan itu di bawah Kementerian Sosial. Kenapa uangnya nggak diambil alih aja sama Kemensos ya, dan ditandatangani kedua belah pihak? Pengobatannya hanya untuk mata Agus ya. Jadi Pratiwi Novianti udah tidak ada urusan lagi, lepas tangan. Dan yang buat kesel itu kenapa Pratiwi Novianti dan yayasannya dibuat klausul untuk membiayai hidup dari si Agus dan keluarganya, bahkan sampai mati akan jatuh ke
penerima ahli waris. Nah, ini kan udah mengadi-ngadi gitu ya. Jadi nggak masuk akal sekali ya. Jadi benar-benar netizen itu udah enek buak, kayak empet ngelihat dari kasus ini nggak selesai. Bagus ditarik aja sama Densu, bener tuh. Gara-gara ini guys ya, Pablo Benua udah panas dan harus ambil tindakan, akhirnya melaporkan Agus guys. Nah, Agus dilaporkan ya. Jadi Pablo Benua ini kemarin mundur dari pengacaranya Pertiwi Novianti, bukan mundur, jadi dibagi dua tugasnya untuk menangani donasi, dan donatur adalah Pablo Benua. Dan Pablo Benua melaporkan Agus akhirnya. Di Pengadilan Jakarta Pusat terkait dengan kisru donasi Agus Salim dan Novi tersebut. Karena pada prinsipnya uang tersebut bukan milik Agus, uang tersebut bukan juga milik yayasan ataupun Novi. Uang tersebut dikomitmenkan oleh para donatur untuk pengobatan mata Agus. Sehingga jika uang tersebut belum digunakan sebagai pengobatan mata Agus, maka uang tersebut yang berwenang untuk menentukan dipergunakan sebagai apa adalah donatur. Sehingga untuk mendapatkan legalitas tersebut, kami akan melaksanakan gugatan tersebut tanggal 28 November ini tahun 2024 di hari Kamis. Jadi teman-teman nanti boleh datang, kita akan lakukan pendaftaran atas gugatan tersebut. Oke, ada yang mau